Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcia Juanti Fitri, NPM 2022-161138, manajemen A2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem penunjang keputusan. Yang dimana di sini saya mengambil sistem penunjang keputusan penentuan jabatan manajer menggunakan metode MEV. MEVP pada CV Sapodhurin. Rumusan masalahnya ada pendahuluan, latar belakang, metode MEVP, keunggulan sistem metode MEVP, kriteria penilaian, proses penilaian, perancangan sistem, hasil implementasi, kemudian kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Sistem penunjang Sistem penunjang keputusan atau decision support system adalah sistem yang membantu mengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah jadi lebih cepat dan akurat. Sistem ini tidak dimasukkan untuk mengganti pengambil keputusan, namun untuk melengkapi mereka penggunaan data yang telah diolah dalam konteks penentuan jabatan. Sistem ini juga membantu panitia menyeleksi dalam memilih keputusan yang tepat dari sejumlah alternatif. Selanjutnya, latar belakang. Proses penentuan jabatan di CV Sapodhurin Indonesia sebelumnya bersifat subjektif, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan karyawan. Keputusan promosi tidak didasarkan pada kriteria yang sesuai, melainkan pada penilaian pribadi. Hal ini berdampak negatif pada motivasi dan kinerja karyawan, serta produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem pendukung keputusan yang lebih objektif dan terstruktur untuk penentuan jabatan manajer. Selanjutnya, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Multi-Factor Evaluation Process atau MEVP. MEVP adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan memberikan bobot pada berbagai faktor yang dianggap penting. Metode ini membantu pengambilan keputusan untuk menilai alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara objektif dan teratur. Selanjutnya, ada langkah-langkah proses perhitungan menggunakan metode ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada menentukan faktor dan bobot. Jadi pertama, faktor-faktor yang relevan untuk penelitian penilaian ditentukan dengan setiap faktor diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Yang kedua, evaluasi alternatif. Yang dimana setelah faktor dan bobot ditentukan, alternatif yang ada dievaluasi berdasarkan kriteria tersebut. Alternatif dengan nilai tertinggi dianggap sebagai solusi terbaik. Selanjutnya, ada tujuan penggunaan metode MEVP ini. Jadi, tujuan utama dari penggunaan metode MEVP ini adalah untuk mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, dengan menggunakan metode ini, CV Sapodhurin Indonesia dapat memastikan bahwa proses penentuan jabatan manajer dilakukan secara lebih objektif dan transparan. Selanjutnya, ada keunggulan sistem dari metode MEVP ini. Yang dimana, yang pertama ada kriteria penentuan jabatan yang jelas. Jadi, dengan menggunakan sistem ini, kriteria untuk menentukan jabatan menjadi lebih jelas dan terukur. Yang kedua, yaitu akurasi keputusan. Jadi, keputusan yang dihasilkan dari sistem ini lebih akurat, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penilaian. Selanjutnya, ada kriteria penilaian.
Nah, kriteria penilaian ini ada 5 kriteria utama yang digunakan dalam penilaian. Yang pertama, kedisiplinan, di mana kedisiplinan ini mengukur sejauh mana karyawan mematuhi aturan dan jadwal kerja. Yang kedua, ada keaktifan. Keaktifan ini menilai partisipasi karyawan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, ada total penjualan. Total penjualan ini menghitung kontribusi karyawan dalam penjualan produk. Terus yang keempat, ada jumlah anggota yang direkrut. Nah, jumlah anggota yang direkrut ini menilai kemampuan karyawan dalam merekrut anggota baru. Selanjutnya yang terakhir ada kegigihan, di mana kegigihan ini mengukur ketekunan dan usaha karyawan dalam mencapai targetnya. Selanjutnya ada proses penilaian. Proses penilaian menggunakan metode multifaktor evaluation process melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada menentukan faktor dan bobot. Jadi faktor-faktor yang relevan untuk penilaian ditentukan dan di setiap faktor diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Selanjutnya ada evaluasi alternatif. Nah, setelah faktor dan bobot ditentukan, alternatif yang ada dievaluasi berdasarkan kriteria tersebut. Alternatif dengan nilai tinggi dianggap sebagai solusi terbaik. Jadi proses ini tuh bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan akurat dalam penentuan jabatan manajer. Next, ada perancangan sistem. Jadi perancangan sistem metode MFEP ini mencakup beberapa komponen penting untuk mendukung proses penilaian. Metode perancangan sistem ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada data flow diagram atau DVD. Jadi DVD ini digunakan untuk menggambarkan alur sistem termasuk proses penilaian pegawai dan laporan. Yang kedua ada entity relationship diagram atau IRD. Jadi IRD ini menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem yang membantu dalam memahami struktur data yang digunakan. Yang ketiga ada flowchart program. Jadi, ini digunakan untuk menunjukkan skema penggunaan sistem aplikasi penilaian termasuk langkah-langkah yang harus diikuti oleh admin dalam proses penilaian. Selanjutnya, ada hasil implementasi. Jadi, hasil implementasi sistem menunjukkan bahwa aplikasi penilaian yang dirancang dapat digunakan untuk perhitungan dan pengolahan data penilaian secara efektif. Aplikasi ini memudahkan perusahaan dalam mengelola data penilaian serta menghasilkan laporan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan lebih objektif dan terstruktur. Berikut hasil dari implementasi aplikasi tersebut. Next. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode multifaktor evaluation process atau MFEP efektif dalam penentuan jabatan manajer di CV Sapo Durin Indonesia. Dengan sistem ini, kriteria penentuan jabatan menjadi lebih jelas dan keputusan yang dihasilkan lebih jelas, lebih akurat, serta objektif. Hasil implementasi menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam promosi jabatan dan pengolahan data penilaian secara efisien. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.